Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Yesaya pasal 46 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama dari kitab Yesaya pasal 46 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sudah dapat Bapak Ibu semuanya? Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini renungan terambil dari kitab Yesaya pasal 46. Keseluruhan firman Tuhan ini merupakan seruan kepada Israel, sebagaimana ternyata dari ketiga kata kerja di dalam Yesaya pasal 46, yaitu di ayat yang ketiga, dengarkanlah aku. Di ayat yang ke-9, ingatlah hal-hal yang dahulu. Di ayat yang ke-12, dengarkanlah aku. Dalam teks hari ini, dewa-dewa dan Tuhan diperhadapkan. Dalam suatu nubuat dilukiskan nasib dewa-dewa Babel ketika kerajaan besarnya runtuh. Pada saat itu nampak bahwa dewa-dewa itu benar-benar seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatannya adalah hampa. Untuk pertama kali dewa-dewa itu disebutkan dengan namanya sendiri. Bel yang sejak zaman purba dihormati sebagai dewa sorga dengan nama yang berarti Tuhan, disamakan dengan pencipta Marduk, dewa pelindung kota Babel dengan panggilan resmi
Bel Marduk. Nebo yang namanya berarti pembicara dihormati sebagai putra Marduk. Ia menentukan nasib manusia dan menjadi pelindung khusus raja-raja Babel, sebagaimana nyata dalam nama-nama seperti Nebukadnezar, Nabonides, raja terakhir, dan lain-lain. Pada hari raya khususnya pada tahun baru, patung-patung dewa-dewa tersebut dibawa berarak di dalam pawai yang mewah dari kuil yang satu ke kuil yang lain. Akan tetapi, kini patung-patung itu mau dibawa lari agar jangan jatuh ke tangan musuh. Lihatlah bahwa ketika Babel jatuh, maka dewa-dewanya bertekuk, membungkuk rebah. Patung-patung yang tadinya dibawa berarak, kini diangkut di atas binatang yang mana saja. Mereka tidak dapat meluputkan beban itu. Entah itu patung yang dipikul, entah itu kehormatan yang menghilang. Mereka sendiri, para dewa, pemuja, patung, dan binatang masuk di dalam tawanan. Sedangkan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 3-4 kita dapat melihat bahwa sebaliknya, Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Tuhan disamakan dengan seorang bapa yang menanggung anaknya dari masa bayi sampai masa putih rambutnya. Umatnya ditanggungnya sejak permulaan sejarah sampai seterusnya. Tuhan memikul umatnya sejak dari Mesir dan akan membawanya keluar. Tuhan akan membawa mereka keluar dari Babel serta menyelamatkannya. Inilah perbedaan antara dewa Babel dan Tuhan ketika diperhadapkan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang dilakukan oleh para dewa-dewa tersebut. Tuhan mampu menyelamatkan jauh lebih daripada apa yang dilakukan oleh dewa-dewa Babel. Sedangkan di dalam pasal 46 ayat 8-11 kita dapat mengerti bahwa firman ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang tidak percaya lagi bahwa Tuhan masih dapat meluputkan mereka. Atau dengan kata lain, orang-orang yang menyangka bahwa rencana dengan umatnya Israel telah berakhir. Ataupun orang-orang yang tidak mau menerima keputusan Tuhan bahwa Tuhan dapat menggunakan seorang raja asing sebagai alat untuk membebaskan umat Israel. Rencana Tuhan tidak akan berakhir. Tuhan dapat memakai siapa saja, termasuk Raja Koresi yang merupakan alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Yesaya pasal 46 hari ini kita dapat mempelajari bahwa bagi kita di masa kini Tuhan masih sanggup dan akan terus melakukan firman-Nya di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan satu-satunya yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Oleh sebab itu, jangan berlindung dan mencari pertolongan dari dewa-dewa atau sesembahan lainnya. Datang dan larilah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun kita hari ini. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Dalam firman ini mengajarkan kepada kita untuk datang kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sukar sekalipun di dalam hidup kita. Kita diajar untuk datang kepada Tuhan, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang kuat, yang dari dahulu sampai hari ini, yang akan menolong serta menyelamatkan hidup saya dan saudara, baik waktu kita dari kandungan maupun sampai masa putih rambut kita. Kita hanya disuruh untuk terus mengingat dan tidak boleh melupakan bahwa Tuhan baik. Tuhan masih sanggup melepaskan semua masalah yang kita hadapi hari ini. Tuhan masih terus menyertai, memberikan pertolongan, dan masih mampu menyelamatkan kita. Kalau di tahun-tahun yang sudah berlalu, Tuhan mampu menolong dan menyelamatkan kita dengan semua permasalahan yang ada. Hari ini juga, Dia Tuhan yang sama, yang masih mampu menolong kita dan memberi kita kelegaan. Percayalah kepada Tuhan Yesus di dalam setiap beratnya masalah kita hari ini. Karena Tuhan satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang mampu menolong dan membebaskan kita. Dia
Tuhan Yesus Kristus yang dapat memakai siapa saja untuk menyelamatkan, untuk menolong, dan untuk membantu hidup kita yang hari ini di dalam kesesakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan untuk tidak boleh lupa segala perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa lalu. Kami kembali untuk diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang masih mampu mengatasi masalah-masalah yang berat di dalam hidup kami hari ini. Ajar kami untuk tetap datang mengandalkan Engkau, untuk terus mempercayai dan menaruh seluruh beban kami di dalam tangan-Mu di masa-masa sulitnya hidup kami, dan terus mempercayai hidup kami di dalam tangan-Mu di setiap musim hidup kami yang selalu berganti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.